ya. Jadi misalnya di sini ada 3 ceiling pump mereknya sama Sunfusion. Ini bisa kita tumpuk plek gini ya. Bisa ditumpuk juga dengan infus pump. Ya, nanti tergantung pasiennya dapat apa. Jadi nggak perlu menghabiskan banyak tiang infus. Jadi satu tiang infus ini bisa ditumpuk sesuai dengan dosis yang didapatkan pasien. Oke, itu teman-teman. Terus selanjutnya kita akan mulai praktek. Jangan ditaruh di perut pasien. Nanti saya dimarahin orangnya. Baik, kita mulai teman-teman. Selamat siang Bapak. Ya, perkenalkan saya perawat Suyu, saya yang berjaga pada bagian ini. Di sini saya akan melakukan pemasangan alat bantu pemberian obat ya, yang namanya ceiling pump. Yang nanti saya akan hubungkan melalui selang infus Bapak. Kemudian untuk karena ini biasanya pada pasien-pasien ini tidak sadar ya, tapi kalau sadar nanti teman-teman tetap orientasi. Ya, kemudian untuk prosedurnya saya mohon izin untuk mempersiapkan alat, kemudian menyambungkan selang ceiling pump, alatnya namanya ceiling pump, ke selang infus Bapak. Apakah Bapak bersedia? Oke, kalau Bapak bersedia saya izin mempersiapkan alatnya. Oke. Untuk prosedurnya nanti saya coba akan ringkas ya dari panduannya itu, teman-teman. Yang pertama nanti kalau teman-teman sudah orientasi, silakan disiapkan obatnya ya. Ya, cara pemberian obatnya nanti macam-macam. Teman-teman mau metode yang seperti apa? Apakah mau, kan biasanya nanti setiap obat itu akan dilarutkan ya, dilarutkan ke dalam infus ya. Teman-teman bisa ambil dulu NaCl. Kalau misalnya dapatnya dosisnya 50 cc, silakan ambil 50 cc. Terus kemudian kita tambahkan obat ya. Tergantung nanti obatnya misalnya apa, furosemid misalnya. Dapat furosemid kan per ampulnya mungkin 2 cc ya biasanya ya. Pasiennya ini dapat 5 ampul ya, berarti 5 ampul kali 2 cc 10 ya berarti ya. Oke, dapat 10, berarti ini kan 50. Kan nggak mungkin kita 50. Berarti kan kita isi 40 ya di sini ya. Oke, terus kemudian kita tarik lagi, kita kosongin. Ya, ini sepet yang buat ngambil obat ya, jarum ya. Ini teman-teman bisa masukkan seperti ini untuk obatnya, kayak gitu. Biasanya lewat sini masukinnya. Jadi teman-teman nggak taruh di mangkok dulu terus disedot, enggak ya. Jadi cara masukinnya kayak gitu. Atau kalau teman-teman mau manual ya nanti siapkan dulu kosongan. Kita kasih obat 10 cc misalnya. Oke, terus kemudian baru kita oplos dengan NaCl 50 cc ya. Itu contoh ya, nanti setiap obat dosisnya beda-beda ya. Kita anggap ini dapat furosemid 5 ampul dilarutkan ke dalam 50 cc. Nanti silahkan dihitung sendiri dosisnya per cc-nya berapa. Ya, obatnya sudah kita siapkan. Selanjutnya kita pasang alatnya teman-teman ya. Oke, untuk alatnya yang Sunfusion ini berbeda. Jadi dia bentuknya kaitannya kayak gini. Ada juga yang lurus. Kalau Sunfusion ini berbeda ya. Ya, kalau melonggarkannya ke kiri, ngencenginnya ke kanan. Ya, silakan nanti dipasang di sini, teman-teman. Yang nggak kelihatan nanti bentuknya seperti ini. Pojokan sini ya. Untuk Sunfusion ya. Terus sampai kenceng ya teman-teman ya, sampai nggak bisa diputar karena nanti resiko jatuh melorot, nanti ganti ya berarti ya. Nah itu ya, kalau sudah di tiang infus ini sudah dijamin aman ya, sudah nggak akan bisa lepas. Oke, terus kemudian bentuknya nanti seperti ini ya. Silakan disambungkan dengan listrik ya. Ya, beberapa alat biasanya sering masalah itu baterainya ngedrop ya, makanya tetap pakai listrik. Ya, terus kemudian dicantumkan ke listrik. Kalau di listrik nanti ininya nyala. Cuman karena ini nggak ada aliran listriknya, kita coba pindah. Masih nyampe nggak yang atas sana? Ya, yang itu. Ya, kalau ini sudah nyambung ke listrik. Tapi kalau nanti ini nggak dipasang,
nanti dia akan pindah ke sini. Kalau dinyalain gitu ya. Oke teman-teman, kalau sudah nyambung ke listrik jangan dinyalakan dulu. Kita siapkan spetnya sama extension tube-nya. Kita pasang. Terus kemudian kita buka dulu. Ya, tahapannya nanti yang urutannya biar lebih mudahnya ini dulu. Baru ini dipencet pal ya. Ini ya, jangan setengah ya, tapi pal gini baru ditarik. Karena kalau enggak dia enggak bisa kebuka. Apalagi enggak di ini dia enggak bisa kebuka, dia ngunci. Jadi harus full baru dilepas. Ini juga harus tak baru diputar kanan. Oke, posisi spetnya harus berdiri ya teman-teman ya. Angkanya ini harus di sini ya, jangan gini. Nanti nggak kelihatan karena ini fungsinya nanti untuk melihat obatnya sudah sampai di mana. Terus ya ini dijepit sini ya, dijepit di bagian ini. Terus kemudian ini kita tarik. Terus kita kunci, ini dibuka lagi. Terus ditutup. Ya, kayak gitu. Terus terakhir adalah kita tutup. Ya, jangan lupa nanti kan ini ada selangnya. Silahkan disambungkan dulu ke 3-way-nya. Putar. Ya, kalau sudah berarti kita bisa nyalakan mesinnya. Nyalakannya tinggal dipencet ini. Ya, tunggu. Nah, ini kan belum program ya. Ini kan apakah kamu akan menggunakan program yang terakhir? Ya tinggal tekan aja start ya. Nah, ini yang terakhir kan saya settingnya 35 mili per jam. Kalau sering pump ini pengaturannya mili per jam ya nanti teman-teman ya. Atau nanti kalau mau diatur juga bisa. Kita reset, perlu kita reset ya modenya. Ini biasanya per mili per jam. Anggap aja ini kita bikin kecepatannya 20 mili per jam. Berarti ini kan ini ada 50 mili ya. Berarti habisnya dalam 2,5 jam harusnya. Mintanya gitu, anggap aja ya posisinya ya. Oke, ini kecepatannya adalah di bagian yang paling besar ini. Terus kemudian yang di bagian ini kumulatif volt, ini adalah cairan yang sudah masuk ke pasien. Karena ini belum kita start, berarti belum ada cairan yang masuk ke pasien. Terus yang VTBI ini adalah jumlah dosis atau jumlah volume dari cc-nya ini, speknya. Ya, kita atur berapa ini? 50 ya. Oke, sudah benar 50. Terus drug ini adalah obat. Obat apa yang masuk kepada pasien ya, antisipasi apabila nanti pergantian shift atau ada supervisi. Obat apa yang masuk ke sini kita nggak perlu tulis di sini, teman-teman bisa cek di sini ya. Obatnya misalnya muscosulfan. Ya, sementara pengaturannya baru satu. Nanti kalau misalnya teman-teman mau nambah obat lagi bisa diatur lagi ya, nanti tambahkan di sini. Ya, cuman karena ini anggap aja belajar ya, ini kita masukkan muscosulfan. Oke, kalau semuanya sudah teratur, ini sampel modenya yang standar. Tinggal kita tekan tombol start. Ya, biasanya ada pertanyaan apakah siring yang digunakan adalah benar 50 cc. Ya, kalau sudah benar kita tekan tombol start. Oke, ini sudah berjalan. Kalau ada tanda ini sudah berjalan. Tapi biasanya tiap alat beda-beda tandanya ya. Oke, ini sudah ada yang masuk 0,09 mili. Ya, dia pengaturannya akan habis dalam waktu 2 jam 40 menit ya, kalau settingan di alatnya ini kalau tidak ada macet dan lain-lain. Di sini akan tampil 1 jam 59 menit 29 ya. Oke, terus teman-teman di sini ini habis dalam 2 jam ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada fungsi stop ya. Kalau stop nanti ya sudah stop aja. Mungkin dalam teman-teman nanti akan melakukan pemandian pasien ya, memandikan pasien, berarti teman-teman harus di stop. Karena kalau nggak di stop, pas teman-teman 3-way-nya kalian putar, misalnya mau ganti infus atau ganti mandiin pasien yang perlu dilepas dulu, ininya dilepas dulu, itu harus di stop. Kalau nggak nanti dia akan bunyi ya, kayak gitu. Nanti kalau misalnya sudah dipasang kembali,
baru kita tekan tombol start lagi. Ini back ya. Yang ini tinggal dicek lagi. Ya misalnya teman-teman mau ngasih injeksi, misalnya mau ngasih obat yang lain, di stop dulu, baru dikasih obatnya, dilepaskan, terus kemudian dipasang kembali, kita tekan tombol start lagi. Itu ya. Jangan lupa nanti kalau teman-teman mau tindakan di stop dulu. Tinggal stop aja, terus kalau selesai tinggal tekan tombol start. Biasanya nanti ruang ICU sering kalian akan melakukan tindakan. Selanjutnya apabila dokter minta dibolus, teman-teman tinggal tekan tombol bolus ini. Nah, ini bisa diatur kecepatan bolusnya. Biasanya 1500 ya. Nah, nanti teman-teman bisa tentukan dokternya minta dibolus berapa cc. Misalnya kita atur 10 cc ya. Ya, saya minta 10 cc dibolus, berarti 10 cc ini harus habis biasanya paling nggak sampai semenit sudah selesai ya, kalau kecepatannya segini ya. Oke, ini sedang dibolus ya, berarti ini nanti akan berhenti di 40 cc ya. Ini sudah mendorong ya. Ya, ini sudah ada peringatan waktunya, sudah ada 5 cc yang masuk, tinggal nunggu 5 cc lagi ya. 7 cc, 8 ya, 9, 10. Oke, 10 udah habis ya. Ini sudah pas 40. Berarti dia sudah selesai dibolus. Sudah ada 10 cc yang masuk gitu. Oke, sekarang kita tinggal nunggu 1 jam 34 menit. Nah, tadi sudah dicepetin ya. Oke. Ini hanya pengaturan biasa ya nanti teman-teman. Atau kalau teman-teman mau silence juga bisa, tapi biasanya kalau di ruang ICU itu enggak perlu di silence ya, karena kita perlu peringatan itu ya. Oke, kalau teman-teman sudah selesai, ini anggap aja kita sudah selesai. Jangan lupa nanti di stop dulu ya, anggap aja dosisnya sudah cukup, baru nanti kita matikan. Tekan yang lama ya, nekannya jangan pakai kuku ya teman-teman ya, kalau pakai kuku nanti rusak ya sini. Ini kalau sudah kita lepas kembali, harus kita tarik, ini kita ambil, atau nanti misalnya pas obatnya habis ya kayak gitu lagi bisa ya. Oke, ini sudah selesai, anggap aja pasiennya sudah sembuh dan kita kemasi kembali ya. Oke, megangnya yang di sini ya teman-teman ya, jangan di atas ya. Oke, tadi cuma ya, megangnya nanti gini ya. Kalau di sini nanti resiko merucut, patah ya, bahaya nanti ya teman-teman, pegang bawahnya aja. Tinggal dilepas kembali. Oke, sampai sini ada pertanyaan?